bagaimana bisa hilang? Kau, ibu yang tidak becus menjaga anak-anak. Sekarang, pergi dan cari mereka. Jangan kembali sebelum kau menemukan Takar dan Fitra anakku. Sebelum pergi, dengan perasaan sangat kecewa karena merasa dihina tidak bisa menjaga kedua anaknya, Nyi Bagelen mendorong lumbung padi dan kedelai dekat suaminya tersebut. Nah, teman-teman pasti penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Sebelum dilanjutkan, saya ucapkan salam terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Hasna Lutfiani dari SMP VIP Ma'arif NU 1 Kemiri, hendak menyampaikan sebuah cerita rakyat dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Bagelen, yang berjudul Nyi Bagelen. Alkisah, terdapat sebuah negeri bernama Medang Kamulan atau Medang Gele, atau biasa disebut Bagelen. Negeri ini dipimpin oleh Sri Prabu Gandiawan yang memiliki 5 orang anak, yaitu Sri Panuwun, Sri Sendang Garbo, Karungkala, Sri Petung Laras, dan Sri Jetayu. Negeri Bagelen merupakan negeri yang aman, tentram, dan makmur karena rajanya memerintah dengan sangat adil. Hingga tiba di mana saat Sri Prabu Gandiawan meninggal dunia, tepat pada tahun ia ditandai Surya Semalan atau Ruko Tribus Kalembu, atau berarti kurang lebih 1031, yang menjadi tanda bahwa kepemimpinannya telah digantikan oleh putra sulungnya Sri Panuwun. Sri Panuwun memiliki 2 orang anak yang masing-masing anaknya itu memiliki kekurangan. Ya Tuhan, apa salahku? Mengapa Engkau memberikan anak-anak yang istimewa kepadaku? Tolong beri aku petunjuk dari masalahku ini, Tuhan. Lalu Sri Panuwun mendapatkan sebuah petunjuk gaib yang isinya ia harus pergi ke salah satu sendang yang berada di Somolangi. Di sana, ia memperistri seorang anak perempuan dari Kiai Somolangi. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Raden Rarawetan, yang nantinya akan kita sebut sebagai Nyi Bagelen. Setelah Nyi Bagelen menikah dengan Pangeran Awu-Awu Langit di daerah Ngombol, suatu ketika Sri Panuwun berbicara kepada menantunya, Pangeran Awu-Awu Langit. Aku ingin memerintah di Hargopuro. Jadi, aku meminta engkau menantuku untuk menggantikan posisiku di Bagelen. Apakah engkau setuju? Pangeran Awu-Awu Langit menyetujui permintaan mertuanya itu. Baiklah, akan saya jaga amanah sepenuh hati saya. Pangeran Awu-Awu Langit menerima perintah. Setelah Bagelen dipimpin oleh Pangeran Awu-Awu Langit, banyak sekali perkembangan pesat yang terjadi di sana. Salah satunya di bidang pertanian. Ada 2 tanaman pokok yang menjadi ciri khas daerah tersebut, yaitu padi ketan wulung dan juga kedelai. Dari pernikahan Raden Rarawetan dan Pangeran Awu-Awu Langit, mereka dikaruniai 3 orang anak, teman-teman, yaitu Raden Bagus Gento, Raden Roro Takar, dan juga Raden Rarapitra. Suatu hari, di hari Selasa Wage, Nyi Bagelen sedang menenun, ditemani anak-anaknya yang bermain
tidak jauh darinya. Saat menenun, kadang Nyi Bagelen disambi menyusui anaknya. Setelah beberapa lama, Nyi Bagelen terkejut karena ternyata bukan anak-anaknya yang sedang menyusu, melainkan seekor anak lembu. Hei, Sabi! Kemana anakku? Hus, pergi dari sini. Dengan nada panik dan marah, Nyi Bagelen mengusir sapi tersebut. Setelah itu, ia pergi ke tempat anak-anaknya bermain. Akan tetapi, dia tidak menemukan siapapun. Akhirnya, ia pergi ke tempat suaminya bekerja dan menanyakan hal tersebut kepada Pangeran Awu-Awu Langit, suaminya. Kemana anak kita pergi? Kemana Roro Taker dan juga Roro Pitra menghilang? Aku sangat letih mencari mereka. Taker, Pitra, di mana kalian, Nak? Pangeran Awu-Awu Langit menjawab. Bukankah tadi mereka berdua bersamamu? Mengapa engkau menanyakannya kepadaku? Pangeran Awu-Awu Langit dan Nyi Bagelen sangat panik. Aku tidak percaya dengan semua ini. Mereka menghilang. Tolong bantu aku menemukannya, Pangeran. Pangeran Awu-Awu Langit sangat marah mendengar berita dari istrinya tersebut. Bagaimana bisa hilang? Kau, ibu yang tidak becus menjaga anak-anak. Sekarang, pergi dan cari mereka. Jangan kembali sebelum kau menemukan Taker dan Pitra, anakku. Sebelum pergi, dengan perasaan sangat kecewa karena merasa dihina, tidak bisa menjaga kedua anaknya, Nyi Bagelen mendorong lumbung padi dan kedelai dekat suaminya tersebut. Hal tersebut membuat isi pada lumbung padi berhamburan. Lumbung padi itu terlempar jauh dan tersangkut di pohon beringin dekat desa Kerendetan. Dan sebagian lainnya jatuh di sumur desa Penatak. Padi dan kedelai berhamburan di desa Ketesan dan juga Wingkoti numpuk. Namun, bukan main terkejutnya Nyi Bagelen ketika dilihat kedua anak perempuannya, Raden Roro Taker dan juga Raden Roro Pitra, terbaring pada bekas lumbung padi dengan keadaan meninggal. Lalu, Nyi Bagelen memakamkan kedua anaknya. Tak lama setelah hari pemakaman itu, Nyi Bagelen dan Pangeran Awu-Awu menjadi sering bertengkar. Karena tak kuat atas sikap istrinya, akhirnya Pangeran Awu-Awu memilih kembali ke daerah asalnya, di daerah Ngombol, dan meninggal di desa Awu-Awu. Setelah mendengar kabar kematian suaminya, Nyi Bagelen berpesan kepada anaknya, Raden Bagus Gento. Anakku, setelah kematian ayahmu, aku ingin berpesan bahwa kepada anak cucu keturunanku untuk tidak melakukan jual beli dan juga hajat di hari Selasa Wage. Karena hari itu adalah hari di mana terjadinya bencana dan naas. Dan kepada seluruh masyarakat Bagelen untuk tidak menanam kedelai, memelihara lembu, dan juga mengenakan pakaian yang sama ketika aku datang bulan, yaitu kain lurik, kebaya gadung melati, dan juga kemben bangau tulis. Apakah engkau mengerti, anakku? Mengerti, Ibu. Raden Bagus Gento menjawab. Tak lama setelah memberikan pesan kepada anaknya itu, Nyi Bagelen masuk ke dalam kamarnya dan menghilang
tanpa meninggalkan bekas atau moksa. Lalu setelah itu, kepemimpinannya digantikan oleh anaknya, Raden Bagus Gento. Nah, bagaimana ceritanya teman-teman? Menarik bukan? Cerita Nyi Bagelen berasal dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pesan moral dari cerita tersebut yaitu perlunya memiliki sikap bertanggung jawab atas amanah yang sedang dilakukan. Juga termasuk pentingnya menjaga sikap dan emosi agar apa yang kita lakukan tidak dikuasai oleh amarah yang bisa menghasilkan malapetaka. Sekian dulu cerita yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa teman-teman. Dah. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.